Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk kita sama-sama hadir di masjid kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba di subuh hari ini, subuh yang penuh dengan keberkahan, subuh Jumat, untuk kita kemudian sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Power on. Untuk itu mari kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga salawat tadi menjadi sebab kebaikan kita di dunia ini, mendapatkan selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah bahasan kita subuh hari ini di surah Al-Baqarah ayat 177, ayat yang lumayan panjang, namun insyaallah banyak memberikan faedah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Allah mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah sebuah kebajikan ketika engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya melaksanakan sholat. Dan nanti secara khusus kita akan bahas tentang arah kiblat. Jadi kalau masyrik, timur dan barat disebut tunggal, maka itu maksudnya arah salat. Nah, nanti ada kalimat Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, dua timur, dua barat. Nah, maka itu artinya arah timbul dan tenggelamnya matahari itu ada di setiap negara. Di ayat yang lain Rabbul Masyariqi wal Magharib. Nanti menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebajikan itu ketika seseorang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat, wal malaika, kepada para malaikatnya, wal kitab, kepada kitab-kitabnya, wan nabiyina, beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi. Di sini nanti stressing pembahasan kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Mereka menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang dicintainya. Mulai dari dzawil qurba, kerabat-kerabatnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banas sabil, ibnis sabil, wasailin, dan orang-orang yang meminta, wa fir riqab, memerdekakan budak,
wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa ataz zakah, mereka menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahdu, mereka selalu menepati janji mereka jika mereka melakukan perjanjian, wassabirina fil ba'sa'i wad dharra, mereka tetap sabar dalam ujian, cobaan, wad dharra, kesulitan, wahinal ba's, dan kesempitan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, mengatakan, ulama kami, maksudnya guru-guru Imam Al-Qurtubi, mengatakan ayat ini disebut oleh para ulama sebagai induk hukum. Ayat yang disebut sebagai ayat induk hukum karena dia mengumpulkan 16 hukum, mulai dari kalimat albir sampai kalimat muttaqun. Nanti insyaallah pelan-pelan kita bahas, tapi kita untuk sementara berfokus pada kalimat wa atal mala ala hubbihi, dan mereka menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang dicintainya, mulai dari zawil kurba, orang-orang yang dekat kepadanya, dan seterusnya, wal yatama wal masakin. Nah, untuk menjelaskan hadis ini, ayat ini, mari kita mendengarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi, sebaik-baik harta yang diinfakkan oleh seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, adalah harta yang diinfakkannya untuk keluarganya. Jadi kita diajar skala prioritas, siapa orang-orang yang diutamakan untuk diberikan nafkah. Wa dinarun, nanti kemudian, dinarun yunfikuhu ala dabbatih fi sabilillah. Kemudian berikutnya adalah harta yang diinfakkan untuk mengongkosi kendaraannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mengongkosi kendaraan itu bernilai sedekah. Jadi servis ini bukan promosi tukang servis berkala motor dan mobil kita itu berpahala Pak, karena kita infakkan, kita berinfak. Jadi alhamdulillah kita pakai tapi kita dapat pahala. Jadi harta yang kita infakkan untuk menafkahi, ya, mengongkosi kendaraan, terutama jika dipakai fisabilillah, dan masuk fisabilillah adalah mencari nafkah, itu bernilai sedekah. Urutan di bawah sebaik-baik harta yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki. Jadi boleh Pak, nanti Bapak kalau kurang-kurang kita kasih istri tak. Kenapa kurang sedih? Enggak, belikan oli dulu nua motor kah, padahal olinya oli lain. Ya, itu pengalaman yang orang lain. Yang ketiga, wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Kemudian dinar atau harta yang diinfakkan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya. Berkata Abu Kilabah, bada'a bil iyal, hendaklah harta itu ketika diinfakkan dimulai dari keluarga. Jadi kita menginfakkan harta kita untuk keluarga. Nah, hadis berikutnya yang lebih spesifik dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau infakkan untuk fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak,
wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli, yang paling besar pahalanya dari semua itu infak fi sabilillah, kemudian infak memerdekakan budak, kemudian infak untuk orang miskin, kemudian yang keempat infak untuk keluarga. Ternyata infak untuk keluarga yang paling besar pahalanya mengalahkan yang tiga disebutkan di awal. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah. Harta yang engkau belanjakan untuk dirimu, engkau makan, engkau berpakaian dengan harta yang engkau dapatkan lalu belanjakan untuk itu, fahuwa laka sadaqah, itu bernilai sedekah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, membelanjakan harta justru bahkan untuk kepentingan diri sendiri itu bernilai sedekah. Wa ma at'amta ala zaujik, dan apa yang kau berikan kepada istrimu itu bernilai sedekah. Fahuwa laka sadaqah. Dalam riwayat yang lain lebih khusus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa ala nafsihi nafaqatan yasta'iffa biha fahiya sadaqah. Barang siapa yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan dirinya sendiri, yang dengannya dia yasta'if, menjaga kehormatannya, ya supaya tidak terlalu kelihatan masing-masing begitu, miskin, ya pakai pakaian yang layak sehingga orang menyangka dia orang berada, padahal ya pace-pace juga, maka itu bernilai sedekah. Dan ini yang memberikan petunjuk bahwa jangan sampai seseorang kikir bahkan kepada dirinya sendiri. Ini bagian pertama, zawil kurba wal yatama. Kemudian kita pindah ke ayat yang berhubungan dengan kalimat yatama, menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah Aisyah mengatakan, datang kepadaku seorang wanita miskin membawa dua anaknya, artinya anak yatim. Fa'at amatha salasata marat fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Dalam riwayat yang lain ada seorang miskin wanita bawa dua anaknya lalu meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha makanan. Waktu itu Aisyah tidak punya makanan di rumah kecuali beberapa butir kurma. Dikasihlah tiga butir kurma, sangat berharga waktu itu. Jadi rumah Aisyah radhiyallahu anha itu kadang-kadang kalaupun ada makan paling beberapa biji kurma kadang. Bahkan pernah 1 bulan lebih di rumah Aisyah itu tidak ada makanan, ya, kecuali air putih. Kadangpun kalau ada 1 biji kurma, itulah yang dimakan oleh Rasulullah. Aisyah mengatakan biasa Rasulullah cuma memakan aswadan, dua yang hitam maksudnya biji kurma ajwa dicelup ke air, nanti berubah jadi hitam airnya, baru diminum. Sedikit saya potong Pak, biasa lihat kurma ajwa Bapak Ibu, sedikit tambahan informasi, ajwa itu kan warna hitam. Nah, ajwa itu disebut ajwa atau kurma Nabi karena Nabi pernah menanam kurma itu, ya, tetapi ternyata ada 2 jenis kurma ajwa. Ada kurma yang langsung ditanam oleh Nabi dengan tangannya sendiri, dan ada kurma ajwa ditanam di zaman Nabi saat itu tapi bukan Nabi yang tanam. Jadi apa itu artinya Pak, istilah
menanam pohon rame-rame. Nabi menanam beberapa ratus dengan tangannya sendiri. Ada yang sahabat yang menanamnya. Nah, untuk membedakan kurma yang ajwa yang ditanam oleh Nabi dengan yang bukan, itu kurma ajwa yang ditanam Nabi agak lonjong. Agak lonjong. Tadi saya bawa. Dia agak lonjong, Bu. Agak lonjong segini. Pendek tapi lonjong. Kalau dia panjang bukan ajwa itu kurma ambar. Dia besar, ambar. Tapi ajwa hitam agak lonjong. Kalau dia bulat, berarti itu kurma Nabi tapi bukan Nabi yang tanam. Begitu cara membedakannya. Semuanya berkhasiat, tapi tentu yang ditanam oleh Nabi yang lebih berkhasiat. Itu informasi dari salah seorang dosen kami di Madinah. Alhasil, ibu ini bawa dua anaknya, lalu diberi oleh Aisyah 3 biji kurma. Lalu kemudian diberikan kepada dua anaknya dan beliau. Makanlah kedua anaknya. Ibu itu terakhir makan. Begitu dia mau kasih masuk 1 biji kurma ke dalam mulutnya, ternyata anaknya masih minta. Ya, begitulah ibu. Ya, baru kalau mau dikasih masuk di mulut, nah minta anak, terpaksa dikasih. Apa yang terjadi setelahnya? Kemudian mendengarkan kisah itu dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qad aujaba laha bihima al-jannah au a'taqaha bihima minan nar." Rawahu Muslim. Oleh sebab perbuatan ibu itu, kasih sayangnya kepada dua anaknya, maka Allah mewajibkan dia masuk surga. Wajib. Jadi kalau ada ibu yang berlaku seperti itu, dan umumnya ibu berlaku seperti itu, perbuatannya itu menyebabkan, coba kita, Rasulullah tidak mengatakan dia akan masuk surga. Wajib. Dia wajib masuk surga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan membebaskannya dari api neraka. Itu hadisnya riwayat Muslim. Kita sebutkan hadis lain yang berhubungan dengan itu, yang lebih spesifik masih dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Ini keuntungan memiliki dua anak perempuan. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan dua anak perempuan, maka sungguh kedua anak perempuan itu menjadikan sebab dia diberikan batas, tirai antara dia dengan api neraka. Jadi keuntungan memiliki dua anak perempuan. Lebih spesifik lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang punya dua anak perempuan, lalu dia pelihara dengan baik sampai dia dewasa dengan pemeliharaan yang baik, maka nanti dia datang di hari kiamat, dia dengan saya di surga seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Saking dekatnya nanti, ya, kedudukan orang yang memiliki dua anak perempuan. Ya, dua anak perempuan. Ada anak perempuan tak? Ada, alhamdulillah. Ya, dua anak perempuan. Dia mirip dengan yang memelihara anak yatim. Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan pemelihara anak yatim seperti ini nanti di surga. Dekat sekali kedudukannya. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memelihara dua anak perempuan, lalu dia memeliharanya dengan baik sampai dia dewasa, nanti di hari kiamat dia dan saya di dalam surga kedudukannya seperti ini, sangat dekat. Dalam riwayat yang lebih dekat, yang lebih spesifik lagi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala ibnataini au salasan. Siapa yang punya dua anak perempuan atau tiga, jadi semakin banyak semakin baik. Alhamdulillah. Ini berita gembira. Barang siapa yang punya dua anak perempuan atau tiga, hatta yabin au yamut, dia pelihara dengan baik sampai anak itu dewasa atau bahkan sampai dia mati, kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain, nanti dia dengan saya di dalam surga seperti ini. Saking dekatnya ya kedudukan orang yang memelihara anak perempuannya, punya dua atau tiga anak perempuan. Bagaimana kalau satu? Kita dengarkan satu. Nih, kudung saya satu ji. Iya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, man kunna lahu thalatha banat yu'ihunna wa yarhamhunna wa yukaffifhunna, barang siapa yang punya tiga anak perempuan lalu dia memeliharanya dengan baik, dia merahmatinya, artinya menyayanginya dengan baik dan menjaga kehormatannya dengan baik, jitu wajabat lahul jannah albattah, sungguh, digunakan kalimat sungguh, sungguh wajib baginya untuk masuk surga. Jadi, kalau empat wajib sekali Pak, wajib sekali. Nah, kita lanjutkan pertanyaannya. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya tiga anak perempuan yang dipelihara dengan baik, dirahmatinya, dikasihinya dengan baik, dijaga kehormatannya, pokoknya jaga betul, dijaga dengan baik. Sebab menjaga anak perempuan berat. Kita maaf Pak, sebelum saya sambung sedikit supaya gak penasaran dengan hadisnya, ada sesuatu yang sedikit mengerikan sekarang. Berita tadi malam saya lihat di medsos, postingan dua lesbi pakai jilbab. Dia posting dirinya, dia pasangan suami istri, padahal perempuan. Karena dia pakai jilbab, ada yang bikin komentar di situ, LGBT syar'i. A'udzubillah. LGBT syar'i mana ada? Ini sangat menggelisahkan. Apalagi sebulan yang lalu pernah kita sebutkan di sini, Makassar sedang tidak baik-baik saja. Jumlah pengidap penyakit AIDS di Makassar 570 sekian. Dan kebanyakan penderita AIDS di Makassar itu adalah akibat hubungan sejenis. Ya. Terong dengan terong, jeruk makan jeruk. A'udzubillah. Jadi bahaya Pak sekarang AIDS. Jadi kalau kita pakai istilah, ada seorang ustadz dia bilang, betul-betul berbahaya ini akhir zaman ini. Ya, khususnya di Indonesia, kemaksiatan merajalela, perzinahan merajalale. Aduh, jadi semakin merajalela kemaksiatan, perzinahan semakin merajalale. Ini sangat menakutkan. Jadi ternyata bukan cuma menjaga anak perempuan yang susah, menjaga anak laki-laki juga sudah susah. Jadi jaga anak tak. Kita kembali, berita gembira untuk yang punya anak perempuan. Barang siapa yang punya tiga anak perempuan, dia memeliharanya dengan baik, merahmatinya, menyayanginya, menjaga kehormatannya, pokoknya dipingit. Pokoknya tidak bisa kemana-mana. Sudah tompok kawin baru lepas kok. Ya, wajabat lahul jannah albattah, sungguh baginya wajib untuk masuk surga. Qila ya Rasulullah fa in kana tasnataini, karena Nabi bilang tiga, ada seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau coba dua? Maka Rasulullah mengatakan, wa in kana tasnatain, dua juga wajib masuk surga. Dalam riwayat ada yang bertanya, itu dua, bagaimana kalau cuma satu juga dong? Maka disebutkan dalam riwayat oleh Imam Ahmad, seandainya itu diajukan langsung kepada Rasulullah, bagaimana kalau cuma satu? Maka satu juga wajib masuk surga. Alhamdulillah, ada anakku satu, saya perempuan, anak pertama. Saya punya lima anak, dulu 6, meninggal satu, alhamdulillah.
ada anakku satu perempuan dan ada anakku mati kecil satu. Jadi ini agak cepat loncat. Jadi salah satu berita gembira Bapak Ibu yang sekalian dari Rasulullah, kalau kita punya anak masih kecil meninggal, itu berita gembira. Dia akan menjadi tameng untuk kita dari api neraka. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa hadis penjelasan dari ayat yang kita sebutkan tadi, wa ata al-mala ala hubbihi zawil qurba. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ayat-ayat yang tersisa, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, saya beberapa pekan yang lalu menyebutkan hadis ini, kemudian ada jamaah nyeletuk, Ustaz, saya tidak ada anak perempuanku, bagaimana kalau anak tetangga yang saya pelihara, bisakah? Maksud tepat anak tetangga, kenapa langsung anak tetangga? Bilang, rahasia Ustaz. Oh ya. Ya, kalau tidak punya anak perempuan, maka ya berdoa maki, mudah-mudahan ada menantu perempuan kita jaga. Supaya tidak terlalu penasaran, saya loncat saja di hadis yang lain. Ternyata ada hadis bukan cuma anak perempuan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya 3 saudara perempuan. Jadi kalau tidak ada anak perempuan kalau tapi punya saudara perempuan 3, 2 atau 1, lalu kita jaga dia dengan baik, ya, menyayanginya, maka dia juga mendapatkan keutamaan wajib masuk surga. Wajib Pak, wajib. Jadi alhamdulillah, bergembiralah bapak-bapak yang ibu-ibu yang punya anak perempuan atau nanti insyaallah punya menantu atau saudara perempuan. Ini adalah berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sisanya kalau ada hal-hal yang kita perlu diskusikan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.